Kita sering bilang ke diri sendiri, aku kayaknya butuh pasangan biar hidupku lengkap. Tapi apa iya kita benar-benar butuh pasangan? Tahu kita cuma butuh pelarian karena nggak tahan sendirian. Banyak dari kita pacaran atau cari pasangan cuma karena takut sendirian. Tapi kenyataannya punya pasangan itu bukan jaminan kamu bakal bahagia. Malah kadang makin capek, makin cemas, makin sering overthinking. Karena kita nyari orang, bukan nyembuhin diri. Kalau kamu belum bisa tenang sendiri, jangan harap kamu bisa tenang sama orang lain. Kita sering salah kaprah, kalau ada pasangan pasti lebih tenang. Padahal kenyataannya, kalau kita belum stabil, kita jadi posesif, sensitif, mudah curiga, dan akhirnya nyakitin orang yang niatnya tulus. Stabilan emosional itu bukan soal kuat nahan sakit, tapi soal ngerti kapan harus jujur sama diri sendiri, kapan harus istirahat, dan kapan harus tegas bilang cukup. Yang kamu butuhkan bukan pasangan, tapi cara berdamai sama kepala dan hati kamu sendiri. Kenapa sih kita selalu merasa kurang kalau nggak punya pasangan? Karena dunia ngajarin kita bahwa cinta dari orang lain itu segalanya. Tapi kalau kita nggak punya cinta buat diri sendiri, hubungan itu cuma akan jadi racun. Kita harus mulai percaya, kita cukup, kita berharga. Bahkan saat nggak ada siapa-siapa yang ngasih bunga atau ngucapin selamat pagi. Kalau kita belum bisa bangga jadi diri kita sendiri, jangan berharap orang lain bisa bangga sama kita. Kadang kita tuh mikir, aku butuh pasangan biar hidup gak sepi, biar tenang, biar lengkap. Tapi coba pikirin lagi, kita benar-benar butuh pasangan atau cuma lagi labil dan nyari pelampiasan? Yuk kita bahas bareng-bareng, karena ini penting banget buat kita pahami demi kebaikan kita sendiri. Tubuh kita tuh sebenarnya didesain buat bisa survive sendiri dulu. Saat kita jatuh cinta atau punya pasangan, hormon kayak dopamin, hormon kesenangan, oksitosin, hormon kedekatan, dan serotonin, hormon keseimbangan mood akan naik. Tapi tahu nggak, kalau kamu belum stabil emosinya, kamu akan kecanduan hormon-hormon itu kayak kecanduan gula. Kamu bakal nyari pasangan bukan karena cinta, tapi karena ketagihan rasa nyaman sesaat. Bahaya, iya, karena begitu pasanganmu nggak ngasih kamu rasa nyaman itu, kamu akan merasa hancur, kosong, dan ngerasa nggak layak hidup. Padahal sistem di otak kita bisa memproduksi rasa bahagia dari hal lain juga, kayak self-care, olahraga, tidur yang cukup, dan syukur. Jadi jangan salah, pasangan bukan kebutuhan biologis utama. Keseimbangan hormon dan otak yang sehat adalah kuncinya. Psikologi modern bilang, kita nggak bisa bangun hubungan sehat kalau kita belum sehat secara batin. Orang yang belum stabil secara emosional biasanya gampang cemburu, gampang overthinking, sering merasa nggak cukup, selalu butuh validasi, takut ditinggal atau takut terlalu dekat. Semua ini bikin hubungan jadi penuh drama, manipulasi, dan luka batin baru. Sebaliknya, orang yang stabil emosinya itu nggak takut sendirian, bisa ngatur emosi pas marah, gak butuh pasangan buat merasa berharga, dan bisa bedain mana cinta sehat dan mana yang toksik. Stabil emosional itu sama dengan kita tahu siapa diri kita nyaman sama diri kita, dan kita bisa sayangin orang lain tanpa mengorbankan diri kita sendiri. Kita hidup di zaman di mana status di Instagram lebih penting daripada kesehatan mental. Banyak dari kita ngejar hubungan cuma biar nggak kelihatan jomblo, biar pamer story, dan bisa bilang aku juga laku kok. Tapi hubungan yang dipaksa itu akhirnya malah bikin kita capek secara mental, ngejauhkan kita dari pertemanan yang sehat, ngebentuk pola cinta yang toksik dan nyakitin dua-duanya. Dan parahnya lagi, banyak yang stay di hubungan jelek karena takut balik jadi sendirian. Ingat, kita nggak dilahirkan buat sekedar jadi pasangan orang. Kita lahir buat punya hidup yang bermakna, sendiri atau berdua. Allah nggak pernah nyuruh kita buru-buru cari pasangan. Yang disuruh duluan itu perbaiki diri. Quran Surat An-Nur ayat 26 bilang, wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula. Maknanya jelas, yang siap secara iman, akhlak, dan mental itu yang pantas mendapatkan pasangan terbaik.
bukan yang masih galau, baperan, dan belum stabil, tapi maksa nikah biar tenang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyendiri di Gua Hira selama berbulan-bulan sebelum jadi suami bagi Khadijah. Artinya proses menenangkan diri, mengenal diri, dan dekat sama Allah itu penting banget sebelum masuk ke hubungan apapun. Islam mengajarin pasangan itu bukan tempat kita berlindung dari emosi kita, tapi pasangan itu amanah untuk kita jaga saat kita udah bisa menjaga diri sendiri dulu. Pasangan tuh bukan charger utama, kita harus bisa ngecas energi dari dalam diri sendiri dulu. Karena kalau enggak, kita bakal terus-terusan nyalahin orang lain atas luka yang seharusnya kita sembuhin sendiri. Ingat ini, pasangan yang tepat nggak akan datang buat menambal hatimu yang bocor. Dia datang saat kamu udah cukup utuh buat berbagi cinta, bukan minta diisi cinta. Gimana cara kita jadi stabil secara emosional? Nggak instan, tapi bisa dimulai dari belajar kenal diri. Apa yang bikin kita triggered? Luangin waktu buat refleksi, tulis jurnal, meditasi, atau ngobrol dengan orang yang ngerti. Stop bandingin hidup kita dengan hidup orang di Instagram, di TikTok. Belajar nikmatin waktu sendiri, nonton sendiri, makan sendiri, healing sendiri. Kalau kita belum bisa bahagiain diri sendiri, jangan maksa cari orang buat bahagiain kita. Itu egois, itu bukan cinta. Orang yang belum sembuh dari lukanya sering maksa orang lain jadi obatnya. Padahal pasangan itu bukan terapis. Kalau kamu belum bisa berdamai sama masa lalu, kamu akan bikin drama baru di masa depan. Kita nggak butuh pacar biar bahagia, kita butuh kepala yang tenang dan hati yang damai. Jangan salah paham, cinta itu indah, tapi kalau kita belum stabil, cinta itu bisa jadi racun. Cinta yang datang di saat kita belum siap, cuma akan nambah beban. Bukan menenangkan, tapi malah bikin makin kosong. Kita nggak kesepian, kita cuma belum nyaman sama diri sendiri. Sering ngerasa sepi, padahal HP ada, teman banyak, aktivitas jalan terus. Itu tandanya bukan kita butuh pasangan, tapi kita belum berdamai sama diri sendiri. Dan kalau kita belum nyaman sama diri sendiri, orang lain juga nggak akan nyaman sama kita. Patah hati itu nggak bikin kita rusak, tapi kalau kita nggak belajar dari patahnya, kita yang ngerusak diri kita sendiri. Banyak yang hancur gara-gara cinta gagal, tapi yang lebih parah bukan patahnya hati, tapi kebiasaan nyalahin orang lain atas luka yang nggak pernah kita obati sendiri. Jangan terus-terusan ngarep penjahat di cerita lama datang minta maaf, maafin diri sendiri, dan lanjut hidup. Jangan buang energi ngejar orang, kalau kita aja belum bisa ngejar versi terbaik dari diri kita. Kita suka capek ngejar perhatian orang, padahal versi terbaik dari diri kita sendiri belum kita kejar. Kalau kita capek karena cinta, mungkin karena kita lari ke arah yang salah. Kita nggak bisa nyari pelindung kalau kita belum bisa lindungin emosi kita sendiri. Pasangan itu bukan tameng buat luka batin. Kalau kita masih labil, masih gampang tersinggung, overthinking, playing victim, hubungan itu bakal berubah jadi tempat saling menyakiti. Bahagia bukan hadiah dari pasangan. Bahagia itu hasil kerja keras sama diri sendiri. Kita sering ngarep pasangan bisa ngisi kekosongan hati. Tapi hati itu bukan botol kosong yang harus diisi. Hati itu taman, dan kamu harus nanam bahagia di situ sendiri dulu. Bukan cintanya yang nyakitin, tapi ekspektasimu yang gak realistis. Kita berharap dia selalu ngerti kita, selalu ada, selalu setia, selalu sabar. Tapi kita sendiri sering gak ngerti diri kita sendiri. Gimana orang lain bisa ngerti kita kalau kita aja belum ngerti isi kepala dan hati kita. Kalau kita belum bisa sendirian, kita belum siap buat berdua. Sendiri itu bukan kutukan, sendiri itu fase penting buat belajar. Gimana caranya kuat, gimana caranya tenang, gimana caranya gak panik meski gak ada yang ngerangkul kita. Kalau kita belum bisa berdiri tegak sendiri, kita cuma akan jadi beban saat berjalan berdua. Stabil emosional itu superpower, pasangan itu bonus. Kalau kita udah stabil secara emosional, kita gak baperan, kita gak nuntut terus, kita gak bergantung secara emosional. Kita bisa sayang tanpa bikin orang lain lelah. Dan itu kualitas yang bikin kita jauh lebih menarik daripada sekedar wajah good looking.
Kita nggak perlu buru-buru nyari orang yang bisa ngertiin kita. Kita perlu buru-buru ngerti dan sembuhin diri kita sendiri. Karena orang yang tepat nggak akan tertarik sama orang yang masih perang sama dirinya sendiri. Thanks for watching. Bye.